Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan di hari yang mulia ini melainkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki menuju masjid ini guna melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mari kita wujudkan rasa syukur dengan senantiasa mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian hanya kepada Allah lah kita berharap agar dikarunia keistiqomahan dalam ketaatan dan menutup usia dengan husnul khotimah. Amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini kami ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungkan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa inna rajula la yuhramu rizqa bizzambi yasbih, yang artinya sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rezeki disebabkan karena dosa yang ia kerjakan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dosa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena meninggalkan kewajiban. Yang kedua karena melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang hamba memiliki dampak yang buruk yang cukup besar baik bagi diri pelakunya sendiri maupun orang-orang yang di sekitarnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah doa yang dihajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada sahabatnya yang bernama Fumail bin Ziyad, dapat kita tangkap bahwa paling tidak ada 4 pengaruh akibat perbuatan dosa bagi kehidupan seseorang, yaitu yang pertama mengakibatkan runtuhnya penjagaan dari Allah, yang kedua mendatangkan bala dan bencana, yang ketiga menyebabkan terhalangnya rezeki, dan yang keempat mengakibatkan sulitnya terkabulnya doanya kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hadis tadi disebutkan salah satu akibat dosa yaitu menyebabkan terhalangnya rezeki. Akan tetapi di antara hamba-hamba Allah ada juga yang melakukan banyak dosa namun justru harta bendanya semakin berlimpah ruah. Justru yang seperti inilah yang harus kita waspadai, karena hal itu bisa jadi merupakan istiraj, kenikmatan yang membawa bencana. Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang hamba walaupun ia bergelimang dalam dosa dan maksiat, tidak lain untuk menangguhkan azabnya kepada hamba tersebut di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu aghaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Yang artinya
Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Surah Al-An'am ayat ke-44. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan terkait dengan hal ini. Beliau bersabda, apabila engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seseorang, maka ia harus bergelimang dalam dosa, maka ketahuilah itu adalah isti'raj. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dikisahkan ada seseorang lelaki mendatangi Imam Hasan bin Basri dan berkata, sungguh aku bermaksiat kepada Tuhanku, namun rezekiku tidak berkurang sedikit pun, justru semakin banyak dan selalu bertambah. Imam Hasan al-Basri menjawab, apakah semalam engkau mendirikan sholat tahajud? Tidak, jawab lelaki tersebut. Imam Hasan al-Basri lalu berkata, ketahuilah jika semua kesalahan yang dilakukan oleh anak Adam harus Allah hukum dengan dicabutnya rezeki, niscaya binasalah seluruh manusia. Jika kamu seorang yang beriman lalu melakukan dosa, maka hukuman dari Tuhanmu adalah berupa berkurangnya waktumu untuk beribadah kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita berkaca pada diri kita masing-masing. Jujurlah kepada diri sendiri, adakah rezeki yang kita dapatkan selalu bertambah bersamaan dengan bertambahnya dosa kita? Atau bagaimana kualitas ibadah kita saat ini? Apakah semakin berkurang bersamaan dengan kemudahan rezeki yang kita dapat? Jika itu terjadi, maka kita wajib untuk segera memperbaikinya. Tidak ada jalan untuk memperbaiki diri kecuali dengan memohon ampunan Allah, memperbanyak istighfar atas segala dosa dan kelalaian yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidullahu ghafurur rahima." Yang artinya, barang siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya kemudian memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat ke-110. Saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Dia tidak akan menurunkan azab kepada para hambanya yang selalu beristighfar. Wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa antum fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau Nabi Muhammad berada di antara mereka, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Surah Al-Anfal ayat ke-33. Terkait dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak akan mengazab suatu kaum selagi Nabi masih hidup bersama dengan mereka. Dan sungguh bagi umat ini ada dua hal yang dapat menghindarkan mereka dari azab Allah selamanya kedua masih menyertai mereka, yaitu Nabi dan beristighfar. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diambil oleh Allah, sedangkan istighfar masih ada sampai hari kiamat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir menuliskan sebuah kisah. Suatu ketika Imam Hasan al-Basri didatangi oleh beberapa orang yang ingin mengadukan permasalahan hidupnya. Orang pertama mengadukan bahwa wilayahnya mengalami penceklik. Beliau memberikan solusi untuk beristighfar. Kedua, mengutarakan masalah hidupnya yang kesulitan dalam ekonomi. Beliau menjawab, beristighfarlah. Orang yang ketiga berkata, wahai imam, doakan saya agar diberikan keturunan. Maka beliau menjawab, beristighfarlah. Dan saat orang yang keempat mengadukan masalah kebunnya yang kekeringan, beliau pun menjawab, beristighfarlah. Empat orang datang dengan permasalahan yang berbeda, namun solusi yang diberikan imam hanya satu, yaitu beristighfarlah. Kejadian itu membuat para murid beliau menjadi bingung. Maka Imam Hasan al-Basri berkata, sungguh aku tidak berkata menurut kemauanku sendiri, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafuran yursilis samaa 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, lalu aku Nuh berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu mohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun dan sungai untukmu. Surah Nuh ayat ke-10 dan 12. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man aksara min istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farja wa min kulli dhiqin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Terakhir kami ingin menggarisbawahi apa yang telah kami sampaikan, bahwa dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan akan mengundang malapetaka. Mungkin berkurangnya sahabat soleh yang akan selalu mengingatkan kita saat melakukan kesalahan. Mungkin juga anak-anak yang susah menuruti nasihat kita. Atau mungkin rezeki yang banyak tetapi hati selalu tidak senang. Atau mungkin berkurangnya waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam skala yang luas, mungkin balak dan bencana yang akhir ini sering menimpa kita dan di sekitar kita, seperti gunung meletus, gempa bumi yang silih berganti, banjir memakan banyak korban, adalah merupakan akibat banyaknya dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Mari kita perbanyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni kita dan selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi washkuruhu lahu ala taufiqi wa amtinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba faya ayyuhan nas ittaqullaha bima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bidafihi binafsi wa